Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Amanda dengan NIM 2510523003. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kepailitan di Indonesia. Kepailitan pada dasarnya adalah kondisi ketika seseorang atau sebuah perusahaan sudah tidak sanggup lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Dalam situasi seperti ini, hukum memberikan jalan keluar melalui prosedur kepailitan, yaitu proses resmi di pengadilan untuk menyelesaikan semua utang yang dengan cara yang adil bagi pihak yang berutang atau debitur dan pihak yang berpiutang atau kreditor. Di Indonesia, aturan tentang kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Secara umum, proses kepailitan ini terdiri dari beberapa tahap utama, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pada pembagian harta debitur kepada kreditur. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu mengenai proses kepailitan ini. Yang pertama ada pengajuan permohonan pailit. Proses ini dimulai ketika ada pihak yang mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Permohonan ini biasa diajukan oleh debitur itu sendiri jika merasa benar-benar tidak mampu membayar utangnya, atau kreditur baik individu maupun lembaga, atau kejaksaan jika menyangkut kepentingan umum, atau Bank Indonesia jika yang pailit adalah bank, atau OJK jika lembaga keuangan dan bank yang bersangkutan. Namun, tidak semua utang bisa langsung menyangkut seseorang dipailitkan. Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu yang pertama, debitur memiliki lebih dari satu kreditur, dan yang kedua yaitu ada setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar. Permohonan pailit biasanya disertai dengan bukti-bukti kuat, seperti perjanjian utang atau bukti penagihan yang tidak dibayar. Selanjutnya, proses yang kedua, yaitu pemeriksaan oleh pengadilan niaga. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan memeriksa perkara ini secara cepat, sesuai undang-undang. Pengadilan niaga wajib memutuskan perkara kepailitan paling lama 60 hari sejak permohonan diajukan. Dalam sidang, hakim akan mendengarkan kedua belah pihak, baik kreditur ataupun debitur, lalu menilai apakah syarat kepailitan benar-benar terpenuhi. Jika hakim memutuskan bahwa debitur memang tidak mampu membayar, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan pailit. Begitu keputusan keluar, debitur langsung kehilangan hak untuk mengatur hartanya. Semua kekayaan debitur akan dikelola oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan, yaitu kurator. Lalu proses yang ketiga yaitu penunjukan kurator dan hakim pengawas. Setelah debitur dinyatakan pailit, pengadilan menunjuk dua pihak penting, yaitu kurator, dan hakim pengawas. Kurator bertugas untuk mengurus dan mengelola seluruh harta debitur, termasuk menjual aset dan membayar hutang. Hakim pengawas berfungsi mengawasi agar proses kepailitan berjalan sesuai aturan dan tidak ada kecurangan. Mulai saat itu, semua kekayaan debitur disebut voidable pailit, dan hanya kurator yang berhak mengelolanya. Debitur sendiri tidak bisa lagi mengubah atau menjual hartanya tanpa izin. Lalu proses yang keempat, yaitu pencocokan piutang atau verifikasi utang. Tahap berikut adalah pencocokan piutang, yaitu proses di mana kurator mengundang seluruh kreditur untuk mendaftarkan jumlah utang yang harus dibayar. Dalam rapat yang disebut rapat kreditur, setiap klaim utang dan akan diperiksa satu persatu. Hasil verifikasi ini penting karena akan menentukan siapa saja yang berhak menerima pembayaran dan berapa besarnya. Disinilah proses administrasi kepailitan benar-benar dijalankan secara terbuka dan diawasi oleh hakim. Selanjutnya, yang kelima, proses upaya perdamaian atau akord. Sebelum semua harta dijual, debitur masih punya kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Dalam rencana ini, debitur bisa menawarkan cara penyelesaian seperti membayar sebagian utang atau menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Jika mayoritas kreditor setuju dan pengadilan mengesahkan rencana tersebut, maka status pailit
bisa dicabut, dan debitur kembali menguasai hartanya. Namun, bila kesepakatan tidak tercapai, proses kepalitan akan terus berjalan ke tahap berikutnya. Lalu yang keenam, pemberesan harta pilot. Pada tahap ini, kurator mulai menjual aset-aset debitur, baik melalui lelang maupun cara lain yang sah secara hukum. Uang hasil penjualan kemudian dibagikan kepada kreditur sesuai urutan prioritas. Jika ternyata harta debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utang, maka kreditur biasanya hanya menerima sebagian dari tagihannya sesuai perbandingan yang ditentukan. Lalu yang terakhir yaitu ada penutupan kepalitan. Setelah semua proses selesai, kurator akan menyusun laporan akhir kepada hakim pengawas. Jika tidak ada yang dipermasalahkan lagi, maka pengadilan akan menetapkan penutupan kepalitan. Dengan begitu, status hukum kepalitan berakhir dan debitur resmi selesai menjalani prosesnya. Jika masih ada sisa harta, maka akan dikembalikan kepada debitur. Meskipun secara hukum, debitur bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan praktiknya, reputasi bisnisnya sering kali menurun karena status pernah pilot dianggap sebagai catatan penting bagi dunia usaha. Dari seluruh proses ini, kita bisa melihat bahwa kepalitan bukan semata-mata bentuk hukuman bagi orang yang gagal bayar, tetapi sebuah mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah utang secara adil dan teratur. Kepalitan juga berfungsi menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi karena dunia usaha memerlukan sistem penyelesaian utang yang transparan dan dapat diandalkan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.